sendiri bagaimana tanda-tanda itu ada di tanah sana Bapak Ibu, terutama di Jeddah. Kemarin saja di Jeddah ada rapper dunia konser di Jeddah. Ada peragaan mode di Madinah. Astagfirullah. Maka tidak salah kalau perang pertama ketika Imam Mahdi muncul adalah memerangi kemunafikan yang terjadi di tanah Arab. Itu Bapak Ibu. Bukan melawan Amerika. Ini hadis ini. Setelah nanti memerangi kemunafikan di tanah Arab, summa tagzunal faras wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memenangi Persia, Iran, Syiah nanti akan kalian perangi. Dan Syiah ini menjadi pasukan Dajjal Bapak Ibu. Sayati alaikum Dajjal. Dajjal akan datang mendatangi kalian. Wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud mi wadi Isfahan ala jabhatil farsh. Dajjal akan datang kepada kalian diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Isfahan itu Iran. Nah, hari ini pasukannya sudah ada dan jumlahnya betul 70.000 orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudahkah siap menyambut peristiwa-peristiwa besar ini? Bapak Ibu, saya khawatir kita belum siap. Itu yang saya khawatirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan terjadi seorang raja meninggal dunia. Nah, ini hadisnya saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu menilai bersama-sama. Ini hadisnya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi sayang sekali. Sudah saya katakan demikian, masih ada yang menuduh saya cocok logi, peramal. Bahkan ada yang menyebut saya dukun, Bapak Ibu. Saya khawatir kata-kata mereka menghalangi kita dari kebenaran Quran dan hadis. Yasuddunan nasa an sabilillah. Maka berhentilah kalian memfitnah sesama muslim. Berhentilah anda memfitnah kami sesama muslim. Kalau masih berlaku begitu, suatu saat kami nanti pertemuan kami dengan kalian di hadapan Allah. Kita lihat siapa yang benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah membaca hadis ini? Rasulullah SAW bersabda, "Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum." Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbenaran kalian. Di sisi Ka'bah kalian. Nanti Ka'bah akan berdarah-darah. Sekeliling Ka'bah akan berdarah-darah. Kenapa? 3 laki-laki berperang berebut kekuasaan setelah matinya seorang raja. Siapa penguasa Ka'bah hari ini? Allah sebetulnya kan, Saudi Arabia memegang wilayah di mana Ka'bah berada. Nah, Raja Saudi akan meninggal dunia. Lalu 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan. Nih kata Rasulullah, "Kulluhum ibnu khalifatin." 3-tiganya anak raja. Rasulullah sungkun dengan menyebutkan khalifah. Ini istidraj. Mereka pusat Islam datang, tapi mereka seperti itu. Ma'udzubillahi min dzalik. Yang ini tolong diedit kalau ada yang merekam ya. Ustaz tolong diedit Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini Raja Saudi Arabia. Ya, ini pendiri King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Inilah dinasti Ibnu Saud. Ini raja-raja Arab dan ini raja yang terakhir. Harusnya putra mahkota adalah Mukrin bin Abdul Aziz, adik dari Raja Salman. Ini adik bungsu, anak bungsu dari King Abdul Aziz. Tapi beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia setelah pesawat yang ditumpanginya jatuh, helikopter. Naik helikopter, kemudian beliau ditembak. Ada yang menembak helikopternya lalu jatuh dan meledak, beliau pun mati. Maka putra mahkota jatuh kepada putra Raja Salman, bukan pada adiknya. Ini sudah tidak ada. Muhammad bin Nayef orang yang cukup pakar dalam bidang politik. Sejak Raja Fahad memimpin, kakaknya Raja Abdullah, itu beliau Muhammad bin Nayef yang memegang kendali politik tanah Arab. Namun sekarang beliau sudah tidak terlihat lagi. Sudah 3 tahun terakhir beliau tidak terlihat batang hidungnya. Menjadi tahanan rumah. Maka otomatis kekuasaan dipegang oleh putra mahkota Raja Salman, Muhammad bin Salman. Begitu pula ini
Al-Walid bin Talal, ini juga putra mahkota. Beliau sempat diberitakan hampir meninggal dunia karena disiksa, dianggap korupsi dan ditangkap oleh penguasa saat itu, oleh saudaranya sendiri. Dan ini Khalid bin Farhan, putra mahkota yang sekarang berada di Jerman karena terusir dari tanah Arab. Beliau yang pernah menyerukan untuk, di dalam satu berita, Bapak Ibu sekali lagi, sempat ada pemberitaan menyerukan untuk mengkudeta Raja Salman. Raja Salman itu hampir tertembak, Bapak Ibu. Ada peluru yang hampir mengenai kepalanya. Beliau buru-buru ditangkap dan diamankan. Berkali-kali beliau akan dibunuh. Terakhir, jenderal yang menjadi pengawal terkuatnya, Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham. Beliau menghalangi Raja Salman dari usai penembakan, peluru nembus ke tubuhnya. Beliau meninggal dunia. Jenderal paling kuat pelindung Raja Salman sudah tidak ada. Nah, apakah ini isyarat kalau Raja Salman ada dalam ancaman bahaya? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sabdakan, apabila Raja Arab ini wafat, maka 3 putra mahkotanya akan berperang berebut kekuasaan. Summa la yasiru ila wahidin minhum. Maka salah satu pun dari mereka, wahidin minhum, la yasir, tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena raja berikutnya adalah Imam Mahdi. Bapak Ibu, sekarang bagaimana kondisi Raja Arab? Sudah sakit-sakitan, Bapak Ibu? Kita tidak tahu apakah ini isyarat telah dekat kemunculan beliau, barangkali. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, pada saat itulah datangnya kemunculan Imam Mahdi. Ya. Dulu saya membaca nas ini, saya tidak tahu lagi apakah ini betul kata-kata Rasulullah atau jangan-jangan perkataan para ulama. Tapi para ulama tentu menyampaikan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ketika manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu pertanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi.